Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam hari doa dan puasa jemaat. Nah, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan untuk membawa kita dalam sebuah renungan firman yang bagus sekali, saya ajak kita tutup mata dan kita akan berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sore yang indah kami datang kembali duduk di kaki-Mu untuk belajar daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu dan kami percaya apa yang Engkau katakan, bahwa iman kami timbul dan bertambah dan bertumbuh oleh pendengaran akan firman Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kuduskan saat yang indah, saat kami duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu yang memberikan kehidupan yang kekal bagi jiwa kami. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan firman ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita langsung saja masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan berbicara tentang arti daripada puasa. Ya, tentang arti daripada puasa. Nah, mari kita baca di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah perikop pencobaan di padang gurun. Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, pencobaan di padang gurun adalah bagian dari firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengar. Nah, sore ini saya membawa kita untuk melihat kembali apa yang terjadi di padang gurun pencobaan ini. Ini adalah awal dari pelayanan Yesus. Dan kita lihat di sini, saya ambil teks khusus untuk sore ini, yaitu pada ayatnya yang keempat. Ya, pada ayatnya yang keempat. Saya baca ulang dari ayat 1 sampai ayat 4 kembali ya, supaya kita lebih ingat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalau saudara perhatikan ya, di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11, ini terjadi percakapan antara Yesus dan si pencoba, yaitu iblis. Dan ini terjadi setelah Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Nah, kita fokus kepada pencobaan yang pertama, di mana iblis minta supaya Yesus memerintahkan batu-batu itu menjadi roti. Iblis menggoda dikala Yesus ada pada saat yang benar-benar sangat lapar. Nah, saudara perhatikan bahwa kita manusia dirancang oleh Allah secara khusus, di mana tubuh kita memerlukan zat-zat ya, yang bisa memberi kehidupan kepada tubuh jasmani ini melalui makanan dan air. Ini sudah kodrat saudara ya. Ketika kita merasa lapar, kita menyadari ya bahwa tubuh kita secara jasmani ini sebenarnya sangat lemah. Kita perlu makan, tanpa minum kita tidak bisa hidup. Ya. Kita disadarkan ya, saat tubuh ini terangsang untuk makan ya, kita lapar, kita diingatkan bahwa sebenarnya kita adalah makhluk yang lemah. Nah saudara, pada saat Yesus dalam kondisi sangat lapar setelah 40 hari berpuasa, datang pencobaan seperti ini ya. Iblis mengatakan kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup untuk melakukan itu. Tetapi saudara, dia tidak menuruti apa yang iblis katakan. Ya. Sebaliknya dia katakan di sini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, perkataan Yesus ini adalah satu kebenaran kekal ya, yang sangat kita perlukan sebagai orang percaya. Satu kebenaran kekal bahwa firman Allah itu jauh lebih penting daripada makanan jasmani. Firman Allah itu menyentuh hakiki kehidupan yang ada di balik tubuh jasmani kita, yaitu manusia roh kita. Dan firman Tuhan katakan apa yang kita lihat itu hanya bersifat sementara, tetapi apa yang tidak kita lihat, yang tidak dilihat oleh mata, itu kekal adanya. Dan itu adalah manusia roh yang ada di balik tubuh kita. Nah saudara, ketika kita mengambil puasa di hari ini, ya sadar atau tidak, sebenarnya kita sedang memaksakan tubuh kita ya untuk masuk pada satu kondisi di mana kita bisa merasakan kelemahan jasmani kita. Ya, lapar tetapi kita tidak makan. Kita membawa tubuh ini masuk pada kondisi seperti itu, di mana kita bisa menyadari bahwa sebenarnya kita ini makhluk yang lemah, sehingga kita bisa duduk di kaki Yesus dengan hati yang rendah. Seperti itu, ya. Ketika kita berpuasa, itulah yang kita lakukan, saudara. Nah, saudara perhatikan bahwa Tuhan Yesus ketika mengatakan kepada iblis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, itulah yang sebenarnya adalah kunci kehidupan yang utama ya, di balik tubuh ini. Nah, ini yang penting, saudara, yang harus kita perhatikan dengan baik. Ya. Nah, ketika saudara kita ada dalam kondisi ya biasa sehari-hari, kita tidak berpuasa, ya secara rutin kita alami ya
rangsangan-rangsangan dari tubuh ini terhadap apa yang diperlukan oleh tubuh ini, ya. Ketika kita lapar, ya, ada seperti rangsangan nafsu makan, ya. Ketika kita melihat makanan, ya, mungkin ya air liur kita, ya, lebih banyak keluar gitu karena kita ingin untuk segera mencicipi makanan itu. Begitupun ketika kita dalam kondisi haus, ketika kita melihat minuman begitu ingin kita, dan mungkin kita minum sebanyak-banyaknya sampai kekenyangan air seperti itu. Nah, ini adalah hal yang kodrati, yang normal, yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan, sebenarnya impuls atau rangsangan-rangsangan secara jasmani ini sangat mengendalikan kehidupan kita sehari-hari, ya. Dikala kita lapar, dengan cepat kita bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita, makan segera. Sehingga kita terlupakan, ya, bahwa sebenarnya kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Nah, waktu kita mengambil posisi puasa, ya, kita masuk ke dalam kondisi seperti itu, kita mencoba untuk mengatasi semua rangsangan jasmani ini, ya. Kita mencoba mengatasi itu dan khusus melakukan fokus kepada Yesus, ya. Kita mengambil sikap doa, ya, di kaki Yesus. Kita membaca firman, kita berdoa, kita merenungkan firman-Nya, kita bergaul dengan Allah dan mencoba untuk mengatasi semua rangsangan rasa lapar, rasa haus seperti itu, ya. Ya, mungkin ada film seri yang mungkin saudara selalu ikuti, yang kebetulan jam tayangannya pada saat saudara puasa. Nah, itu pun harus saudara sangkal, ya. Kita mencoba untuk mengatasi semua rangsangan keinginan daging ini, dan kita mengkhususkan diri kita untuk datang di kaki Yesus. Nah, jadi saudara harus perhatikan, ya, bahwa di dalam puasa itu bukan hanya sekedar kita mengutamakan doa, memohon Allah untuk melakukan intervensi atau campur tangan di saat-saat di mana kita ada dalam kesusahan atau ada dalam masalah besar, ya. Ketika bangsa ini dilanda oleh pandemi, ya, baru kita masuk dalam puasa untuk berdoa, yang memohon Tuhan campur tangan, ya, supaya pandemi ini segera berlalu, ya. Tidak hanya itu, saudara, tetapi di dalam berpuasa ini kita membawa hati kita di dalam kerendahan di hadapan Allah dan meminta Roh-Nya yang kudus untuk selalu membersihkan di dalam kita dan menjadikan di dalam kita sebuah hati yang baru, sebuah hati yang terus bertobat dari hari ke hari, sebuah hati yang secara konstan menyadari bahwa kita sebenarnya adalah makhluk yang lemah, ya. Tanpa makanan lahiriah, tubuh jasmani yang kita akan mati, ya. Tanpa makanan rohani, ya, tubuh rohani kita pun tidak akan bertumbuh dengan sehat, ya. Dan kalau tidak bertumbuh berarti mati, saudara. Oleh karena itu saudara perhatikan dengan baik bahwa saat kita mengambil puasa, ya, adalah saat yang sangat khusus untuk melatih kita sebagai murid-murid Yesus di dalam menyangkali semua rangsangan keinginan daging, ya. Di dalam mengatasi semua faktor-faktor dunia di sekeliling kita yang mencoba mengontrol kehidupan kita. Kita mengkhususkan diri duduk di kaki Yesus, merenungkan firman-Nya, dan bergaul dengan Dia di dalam doa, memohon kepada Dia untuk menyucikan di dalam kita dan memberikan kita sebuah hati yang selalu dibaharui hidup dalam kerendahan, ya, selalu bersandar dan mengandalkan Yesus. Seperti itu, saudara. Nah, ini hal yang sangat penting, inti daripada apa yang saya uraikan malam ini, ya. Inti daripada doa, inti daripada puasa, ya. Bukan hanya berdoa, saudara, tetapi minta Tuhan untuk terus memperbaharui hati kita seperti itu. Jadi bukan pergumulan khusus saja yang kita bawa, ya, karena mungkin kita ada rencana misi atau pelayanan ke depan sehingga kita ambil puasa. Bukan hanya itu, saudara, tetapi yang paling penting setiap pribadi di hadapan Allah menyadari siapakah Dia,
Kita hanya makhluk pendatang di muka bumi ini. Kita hanya berlalu sebentar saja, ya, melintasi muka bumi ini, dan kita akan pergi. Puasa melatih kita untuk mempersiapkan diri untuk masuk lebih jauh di dalam persekutuan bersama Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, saudara sekalian, dalam renungan yang singkat ini. Tetapi saudara boleh berdoa selanjutnya. Saudara boleh kembali membaca firman ini. Selalu saya katakan firman Allah ibarat sumber air yang segar luar biasa, selalu baru. Saudara timba, air itu tidak akan pernah berhenti. Selalu keluar yang baru, yang segar terus menerus. Dan ini menyegarkan jiwa. Firman Allah ini luar biasa, saudara, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya di sore, ya, menjelang malam hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya menutup pelayanan renungan firman di sore menjelang malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, walaupun sederhana, tetapi di dalamnya ada makna hidup yang luar biasa. Sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, sesuatu yang tidak bisa diambil daripada dunia. Itu yang kami cari, Tuhan Yesus. Ajar kami agar senantiasa ketika kami mengambil puasa, kami disadarkan tentang kelemahan-kelemahan kami. Lalu kami mau duduk di kaki-Mu untuk bersekutu dengan Engkau. Meminta Engkau untuk terus membaharui kami dan meletakkan di dalam kami hati yang baru, Tuhan. Hati yang baru, yang selalu dibaharui, Tuhan Yesus. Selalu dimurnikan, selalu dibersihkan daripada semua keinginan duniawi. Sehingga kami benar-benar boleh hidup berkenan kepadamu dan melayani Engkau di dalam kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa yang Maha Kudus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, mengucap syukur kepada Bapa, dan menutup perenungan firman di sore menjelang malam hari ini. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, ini kami Tuhan, siap dibentuk oleh Engkau. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku
seperti-Mu Yesus, disempurnakan